Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali di minggu kedua sebelum kita merayakan Paskah di tanggal 29 Maret 2020. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak pelayan berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat bersama seluruh anggota keluarga. Untuk hari ini, kita masih tetap menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Tapi jangan khawatir, kakak pelayan sudah menyiapkan semua bahan materi untuk adik-adik bersama keluarga untuk mendengarkan cerita di hari Minggu hari ini. Sudah siap semuanya? Adik-adik, sebelum kita bersama-sama memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak Layan mau mengajak adik-adik untuk mengikuti langkah-langkah selama beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tetap mandi ya. Setelah adik-adik mandi, adik-adik juga jangan lupa berpakaian yang rapi. Yang berikutnya, adik-adik jangan lupa untuk siapkan Alkitab. Kemudian, adik-adik juga boleh menyiapkan alat tulis atau catatan atau buku untuk adik-adik catat kalau ada hal-hal yang adik-adik catat dan menurut adik-adik itu penting. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Oh iya, jangan lupa juga adik-adik untuk mengisi daftar hadir melalui WhatsApp yang ada di grup. Nah, caranya adik-adik boleh minta bantuan mama, boleh minta bantuan papa untuk buka WhatsApp seperti ini, cari lambangnya WhatsApp. Kemudian adik-adik cari grup kelas adik-adik masing-masing. Seperti ini contohnya. Setelah adik-adik dapat grup kelas masing-masing, adik-adik boleh ketik nama adik-adik underscore dengan ucapan selamat hari Minggu. Jadi boleh tulis misalnya Kalaurin underscore selamat hari Minggu. Dan jangan lupa dikirim di WhatsApp grup kelas masing-masing. Seperti di bawah ini contohnya. Bisa semuanya? Sudah siap semua beribadah? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama bersama mama, bersama papa, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, semuanya duduk yang manis, buka kedua telinganya, dan siapkan Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah, Kakak Anu mau tanya adik-adik, di dalam Alkitab ada apa ya? Betul sekali, ada firman Tuhan. Kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sekarang semuanya coba tangannya digoyang-goyang ke depan. Terus disatukan, dilipat, ditarik ke dada. Tutup matanya. Semuanya ikutin kakak Ane ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mengerti dan melakukan
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Tepuk tangan dulu, hebat sekali. Adik-adik, cerita hari ini berjudul Dihukum Supaya Sadar. Cerita hari ini diambil dari kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Mama dan Papa boleh bantu adik-adik ya membuka Alkitabnya. Sudah dibuka Alkitabnya? Kakak Ane akan membacakan ayat 1 sampai 3 saja ya. Adik-adik, yuk kita sama-sama dengar dan membaca Alkitabnya. Ratapan 1 ayat 1 sampai 3. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak Ane cerita, coba lihat gambar ini. Siapa yang pernah dimarahin mama atau papa seperti gambar ini? Coba angkat tangannya. Atau siapa yang pernah disuruh mama atau papa berdiri di pojok rumah atau pojok ruangan seperti gambar ini? Ada yang pernah? Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah mengalami seperti gambar yang tadi, berarti adik-adik sedang mendapatkan hukuman. Apa ya hukuman itu? Kakak Ana kasih tahu. Hukuman itu tindakan yang diberikan kepada adik-adik jika adik-adik melakukan kesalahan atau kalau adik-adik tidak menurut apa kata mama dan papa. Makanya mama dan papa memberikan hukuman kepada adik-adik. Sekarang kakak Ana mau cerita tentang kitab Ratapan. Kitab apa adik-adik? Kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Kita sebutkan sama-sama ya. Nabi Yeremia. Nah, adik-adik, Nabi Yeremia ini dia sedang sedih adik-adik. Siapa yang pernah sedih di sini? Biasanya kalau kita sedih, kita menangis ya adik-adik. Kalau kita menangis, biasanya kita mengeluarkan air mata. Siapa yang pernah menangis di sini? Nah, Nabi Yeremia juga, dia sedih. Dia menangis dan mengeluarkan air mata. Kira-kira kenapa ya Nabi Yeremia sedih? Nabi Yeremia sedih karena kota Yerusalem yang dulunya bagus, yang dulunya hebat, sekarang hancur dan menjadi rusak adik-adik karena diserang oleh bangsa Babel. Bahkan bait suci atau rumah Tuhan yang megah juga ikut hancur dan terbakar. Lalu orang-orang yang ada di kota Yerusalem ditangkap
dan dibawa ke kota Babel. Sehingga kota Yerusalem menjadi kosong, tidak ada orangnya. Hal-hal itulah yang membuat Nabi Yeremia menjadi sedih adik-adik melihat itu. Kira-kira kenapa ya bisa terjadi hal-hal seperti tadi? Kotanya hancur, bait Allahnya hancur, bahkan orang-orangnya ditangkap dibawa ke Babel. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Ternyata adik-adik, semua itu terjadi karena Tuhan sedang memberikan hukuman kepada orang-orang yang ada di kota Yerusalem. Karena mereka telah melakukan perbuatan dosa atau mereka melakukan perbuatan yang tidak baik. Dosa apa ya yang mereka lakukan sehingga membuat Tuhan Yesus sangat marah kepada mereka? Ternyata adik-adik, yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran pada perintahnya Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah patung-patung. Kira-kira adik-adik, kalau tidak dengar-dengaran kepada Tuhan dan menyembah patung, itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk ya? Kalau perbuatan yang baik, coba jempolnya ke atas. Tapi kalau perbuatan yang buruk, jempolnya ke bawah. Ternyata perbuatan itu tidak baik ya adik-adik, tidak dengar-dengaran sama Tuhan dan menyembah patung itu perbuatan yang buruk. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi Tuhan memberikan hukuman kepada mereka bukan karena Tuhan benci kepada mereka, tetapi karena Tuhan sayang kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Tuhan mau mereka sadar akan kesalahannya dan Tuhan mau mereka kembali taat dan menyembah Tuhan. Sekarang Kakak Anu mau tanya, siapa yang pernah dihukum mama dan papahnya karena lari-lari di dalam rumah tidak mau diam? Siapa yang pernah? Coba angkat tangannya. Atau siapa yang pernah dihukum karena mengganggu adiknya sampai menangis? Ada yang pernah? Atau siapa yang pernah dihukum karena membuang mainannya sembarangan? Atau siapa yang pernah dihukum karena tidak dengar-dengaran sama mama dan papanya? Ada yang pernah? Atau kesalahan apa yang pernah adik-adik lakukan? Coba disebutkan ya, sehingga membuat mama dan papa menghukum adik-adik. Coba disebutkan, diberitahu kepada mama dan papanya ya. Jadi adik-adik, kalau kita dihukum oleh mama dan papa, itu karena kita sudah melakukan kesalahan adik-adik. Kita sudah tidak dengar-dengaran dengan mama dan papa. Makanya mama dan papa menghukum kita. Tapi adik-adik, mama dan papa menghukum kita karena mereka sayang kepada kita. Mama dan papa mau kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi, kalau adik-adik dihukum oleh mama dan papa, bukan berarti mama dan papa benci kepada adik-adik, tetapi karena mama dan papa sayang kepada adik-adik. Sekarang Kakak Anu mau tanya, siapa yang sayang mama dan papahnya? Angkat tangannya yang tinggi. Nah, kalau sayang sama mama dan papa, boleh dipeluk mama dan papanya. Atau adik-adik boleh memeluk orang yang ada di sekitar adik-adik. Sudah? Wah, hebat.
Kakak Ana mau tanya lagi, siapa yang mau menjadi anak yang baik? Semuanya mau ya menjadi anak yang baik supaya tidak dihukum lagi. Kalau kita mau menjadi anak yang baik, kita harus dengar-dengaran perintahnya Tuhan. Kita harus dengar-dengaran perkataan mama dan papa. Dan kita harus sayang sama semua orang. Siap adik-adik menjadi anak yang baik? Siap dong. Kalau siap, yuk adik-adik kita tutup di dalam doa. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Semuanya ikutin kakak Ana ya. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami berbuat salah. Berkati mama dan papa, adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sekarang adik-adik, kakak Ana punya aktivitas untuk adik-adik. Adik-adik boleh mengajak mama atau papa atau orang-orang yang ada di rumah ya. Tugasnya adik-adik, coba adik-adik hitung ada berapa orang yang ada di gambar ini. Kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, kasih tahu mama dan papa, dan minta tolong mama dan papa untuk kirim jawabannya ke WhatsApp grup masing-masing kelas. Caranya, ketik namanya adik-adik, underscore jawabannya. Nah, kalau misalnya jawabannya benar, akan mendapatkan hadiah loh adik-adik. Hadiahnya akan diberikan saat kita bertemu di IMPA di gereja. Oke? Siap ya lakukan tugasnya ya. Semangat! Bagaimana adik-adik? Seru kan firman Tuhan hari ini? Hari ini kita belajar bahwa apabila kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, jangan lupa untuk berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Dan ingat, jangan lakukan lagi kesalahan yang sama. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Oke, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat adik-adik untuk menjalani kehidupan adik-adik setiap hari dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa di minggu depan. Kalau Tuhan berkenan, kita akan ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu, pelayanan anak di gereja. Baik itu di gereja Maranatha ataupun di Pos Welas Asih Cipacing. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.